Oke sobat, kabar gembira buat teman-teman semuanya. Dan ini sudah keluar pengumuman dan pendaftaran program G2G Korea Industri Shipbuilding dengan sistem poin ya tahun 2023. Nah, ini seperti yang dikatakan BP2MI akan diumumkan jika memang sudah seharusnya diumumkan untuk pra pendaftarannya. Nah, ini pra pendaftarannya sudah dibuka. Untuk persyaratannya teman-teman bisa lihat di websitenya BP2MI pengumuman. Dan untuk subkategori pekerjaannya itu juga sudah sama seperti yang kemarin yang saya katakan di video saya kemarin. Dan persyaratan pendaftarannya itu adalah hampir sama dengan ujian pada umumnya. Usianya 18 hingga 39 tahun dan pendidikannya minimal SMP ataupun SLTP sederajat, diutamakan mempunyai ijazah pendidikan kelulusan SMK terkait industri shipbuilding. Ini ya, bisa dilihat di samping sini, teman-teman bisa lihat. Ini saya bacakan: pengalaman kerja industri shipbuilding minimal 1 tahun, sertifikat pelatihan vokasional kejuruan industri shipbuilding yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan meliputi nama dan alamat lembaga penyelenggara pelatihan, materi pelatihan, jumlah jam pelatihan minimal 200 jam pelatihan. Nah, ini bisa mencari di kompetensi atau yang kemarin itu, kalau saya itu mencari kompetensi LAS ya, itu kemarin untuk sertifikat LAS itu bisa dicari di daerah masing-masing. Mungkin ini bisa untuk mengikuti pelatihan selama 2 minggu ataupun 1 minggu, 200 jam ya, tentunya ini 200 jam. Sertifikat nasional kompetensi industri shipbuilding yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi atau institut pemerintah atau swasta. Nah, di sini dan di sini juga disebutkan bahwasanya tidak buta warna, parsial maupun total. Jadi jika teman-teman buta warna tidak bisa, harus ada suratnya jangka waktu 3 bulan terakhir. Ini bisa dibaca di samping sini ya, saya cantumkan samping sini. Ini untuk saya bacakan singkatnya saja. Tidak cacat jari dan sebagainya itu hampir sama dengan ujian manufaktur dan fishing pada umumnya. Dan untuk yang penting tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 atau visa E10. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Jika sudah 6 tahun di sini nggak bisa. Metode pelaksanaan ujian, nah ini ujiannya hampir sama dengan yang umumnya fishing dan juga manufaktur. Namun di sini ada nilai skor atau skornya sangat rendah sekali. Skornya hanya 40 poin dengan maksimal 100 poin. Jadi nilai 40 lolos. Jika ini untuk nilai KKM-nya ya, jadi ini skornya di ranking juga sesuai ranking teman-teman. Nah, selanjutnya ada tes skillnya hanya sama seperti tahun ini. Kekuatan fisik, wawancara. Dan itu untuk tes skillnya sama ya, dari 2 bagian, terdiri dari 2 bagian untuk tes skillnya, kekuatan fisik dan wawancara. Jadi ini ada wawancaranya teman-teman, jadi hati-hati, harus bisa bahasa ya. Dan selanjutnya uji kompetensi. Namun sebelum teman-teman mengikuti tes skill ini, diwajibkan teman-teman harus lolos dari ujian pertama, yaitu tahap bahasa itu ada 20 pertanyaan 25 menit dalam reading, dan listeningnya juga 25 menit. Jadi harus lolos di sini di 40 poin, harus poinnya 40 dulu sehingga bisa mengikuti ujian berikutnya, tes ujian tahap kedua. Dan selanjutnya ini saya bacakan yang lebih penting, yang penting saja. Untuk kompetensinya, ujian kompetensi itu pengalaman kerja industri shipbuilding minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun. Sertifikat pelatihan vokasional seperti yang saya bacakan tadi di atas, sudah saya bacakan ini catatannya. Jika dokumen tersebut ataupun dokumennya terbukti palsu, hasil ujian akan dibatalkan dan tidak dapat mengikuti ujian selama 4 tahun. Jadi teman-teman hati-hati, jangan mencari dokumen asli tapi palsu seperti itu ya. Jadi harus benar-benar dokumennya asli, cari di lembaga. Jumlah kelulusan itu diambil dari skor yang tertinggi. Nah, ini di sini adalah
dengan sistem poin akhir. Tahap peserta yang lolos tahap akhir industri shipbuilding dengan sistem poin adalah sebanyak 553, dan ini poinnya kuotanya 553 ya. Orang yang dipilih berdasarkan penjumlahan pada skor ujian tahap pertama dan skor ujian tahap kedua, diambil jumlah skor yang tertinggi. Jadi kuotanya hanya 553. Ini kuotanya ya. Jumlah jadwal pelaksanaannya, untuk jadwal pelaksanaan pendaftarannya ini ya, pendaftarannya di tanggal 13 Juni hingga 14 Juni. Sangat mepet sekali, hanya 1 hari. Dan pelamar pendaftaran online terbatas. Ini sangat terbatas teman-teman, hanya 1659 orang sesuai dengan surat HRD Korea nomor yang tertera di samping ini. Bisa dilihat tentang seleksi tenaga kerja di Korea Selatan tahun 2023. Semuanya kelengkapan dokumen persyaratan paling lambat diunggah di Siskop PMI tanggal 14 ya. Jadwal verifikasi dokumennya tanggal 19 hingga 21. Nah, ini cepet banget. Dan pengumuman jadwal dan lokasi verifikasi dokumen akan diumumkan lebih lanjut melalui website BP2MI. Metode prapendaftarannya itu bisa dilihat di sebelah sini. Dan selanjutnya tahap dalam pelaksanaan pendaftarannya ujian IPS topik umum industri shipbuilding dengan sistem poin, itu bisa dibaca di sebelah sini ataupun kunjungi websitenya BP2MI supaya teman-teman lebih paham untuk persyaratannya yang ingin mengikuti ujian CBT umum shipbuilding. Ini untuk shipbuilding ya. Untuk kategorinya job kerjanya sudah ada di sini juga diterangkan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti lebih lanjut, baca dulu semuanya ini untuk berapa pendaftarannya dan juga berapa biaya untuk mendaftarkan diri. Nah, di sini ada. Nah, ini untuk biaya pendaftarannya itu 419.370. Ini tidak boleh kurang ya. Tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Nah, itu BP2MI bagusnya seperti itu. Dan ini ada catatan lagi, pada surat keterangan dokter tersebut harus menunjukkan hasil dan tertulis tidak buta warna. Lagi-lagi tidak buta warna, tidak boleh ya untuk ini. Oke teman-teman, jadi untuk kuotanya hanya 553 dan jumlah peserta yang diambil yang boleh mendaftar itu hanya 1659. Jadi kuotanya sangat terbatas dan jumlah pesertanya juga sangat terbatas. Waktunya pun juga sangat terbatas, 13 hingga 14 Juni harus sudah mendaftarkan diri, dan 19 verifikasi sampai 21, dan untuk ujiannya belum tahu lagi kapan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Segera persiapkan diri Anda yang gagal ujian di gelombang 1, gelombang 2 dan fishing, tentunya yang ingin mengikuti shipbuilding ya. Ini yang berminat shipbuilding. Saya sarankan jika teman-teman tidak bisa ngelas ataupun kurang paham dengan pekerjaan shipbuilding, ikut manufaktur di tahun berikutnya. Namun jika usianya sudah 39, ini kesempatan Anda untuk ikut shipbuilding supaya bisa masuk ke Korea. Namun kuotanya 553 dengan jumlah peserta 1659. Ini harus mencapai target teman-teman, nilainya harus bagus, paling tidak 180. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Segera persiapkan diri Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.